Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Perkenalkan, nama saya Diana Rawia dengan NIM 64212485 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Okta Janales dengan NIM 64212393. Kami dari kelas 646225 dari kelompok 13. Ini kami akan mempresentasikan hasil uji validaritas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Pada judul proposal kami yaitu pengaruh kepuasan pelanggan pada hari-hari pasar swalayan terhadap peningkatan kualitas kinerja karyawan. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, dari tampilan ini pertama yang kita akan kerjakan itu yaitu di sini bisa dilihat ada data view dan variable view. Nah, pertama kita harus mengisi variable view terlebih dahulu. Nah, di bagian name, kolom name itu kita isi X1, X1, lalu X2, X3, X4, X5. Lalu yang terakhir itu ada total X. Nah, di bagian kolom desimal, kita ubah angkanya menjadi angka kosong atau 0. Setelah diubah semuanya, lalu kita klik ke data view. Nah, di data view ini, mari kita isi hasil tabulasi dari responden kita. Di sini ya, sebelumnya responden kita itu berisikan 40 orang ya, 41 orang. Di sini kita akan copy dulu. Ini dari 1 sampai 42. Lalu setelah itu klik ini kan sudah dimasukin di paste. Nah, setelah itu kenapa pula kok nih? Data view. Terus setelah itu klik pada menu submenu ini kita klik analyze, terus paralyze, habis itu brief analyze, habis brief analyze, di bagian variabel kita isi X1, X2, X3, dan X4-nya kita masukkan. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah hasil output. Hasil person correlation variabel X1, X2, X3, X4, X5 bisa dinyatakan valid apabila R tabel lebih besar dari 0,3044. Baik, dari variabel 1 yaitu X1, hasil dari R hitung yaitu hasilnya adalah 0,677. Berarti bisa dinyatakan valid apabila R hitungnya itu lebih dari 0,3044. Lalu setelah itu ada X2. X2 itu di sini totalnya sebanyak 0,895. Bisa dinyatakan valid apabila
R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,3044. Lalu setelah itu ada S3. S3 itu di sini berisikan yaitu 0,689 bisa dinyatakan valid apabila R itu lebih besar dari R tabel yaitu 3044. Lalu ada X4. S4 itu hasilnya yaitu 0,857 apabila dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,3044. Lalu yang terakhir itu ada X5. X5 itu totalnya yaitu 0,8115 bisa dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,3044. Selanjutnya mari kita uji variabel bagian Y ya. Nah, bagian variabelnya itu di sini sebelumnya kita copy dulu hasil tabulasi responden yang sudah kita sebar sebelumnya. Dan di sini tuh respondennya lumayan banyak, yaitu sebanyak 42 orang. Setelah di-copy, lalu kita balik ke aplikasi SPSS-nya. Setelah diisi dari tabulasi itu, lalu kita paste ke aplikasi SPSS. Setelah itu, setelah di paste dari Excel, hasil tabulasinya, hasil responden yang sudah disebar terlebih dahulu, lalu saya paste ke aplikasi SPSS. Setelah itu, saya klik analyze, setelah itu klik correlate, setelah itu bifurcate. Nah, di kolom correlance dari Y1, Y2, dan Y3 serta total Y kita pindahkan ke kolom variables. Nah, setelah dipindahkan semuanya, lalu klik OK. Ya, di bagian output variance ini, variabel Y1, Y2, Y3 dari hasil yang pertama yaitu Y1. Hasilnya yaitu 0,956. Bisa dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,3044. Lalu yang kedua itu ada Y2. Y2 itu totalnya ada 0,943. Bisa dinyatakan valid apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel. R tabelnya yaitu 0,3044. Lalu Y3. Y3 itu totalnya ada 0,926. Bisa dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,3044. Selanjutnya, pada uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS akan dilanjutkan kepada rekan saya yaitu Okta. Pada Okta saya persilakan. Baik, sini saya akan melanjutkan presentasi uji reliabilitas menggunakan SPSS dalam bentuk X. Untuk yang pertama, yaitu masukkan data ke worksheet SPSS dengan perintah file open data. Lalu input data D worksheet, data view, kemudian pemberian simbol atau label variabel di worksheet variable view. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Tampak di layar tampilan Windows Reliability Analysis. Kemudian isikan data indikator ke dalam kotak item dan pilih model alpha. Pilih tombol statistik,
sehingga tampak dalam Windows Reliability Analysis statistik. Kemudian pilih bagian descriptive for, pilih item, scale if item delete, dan inter-item correlation. Selanjutnya pilih continue dan OK. Nah, dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen, yaitu kurang dari 0,60. Berarti semua item data instrumen data dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah variabel. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan uji reliabilitas menggunakan SPSS dalam bentuk Y. Uji reliabilitas dalam bentuk Y sama seperti yang kita mencari yang X, yaitu masukkan data ke worksheet SPSS dengan perintah file open data, lalu input data di worksheet data view, kemudian pemberian simbol atau label variabel di worksheet variable view. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Oke, tampak di layar tampilan Windows Reliability Analysis. Isikan data indikator ke dalam kotak item dan pilih model alpha. Pilih tombol statistik sehingga tampak di layar Windows Reliability Analysis statistik. Kemudian pilih bagian descriptive for, pilih item scale if item delete, dan inter-item correlation. Selanjutnya pilih continue dan OK. Dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti semua item data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah variabel. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah metode kuantitatif, yaitu Ibu Siti Rugaya MNAT, yang sudah mempersilakan kami di kelompok 13 untuk mempresentasikan proposal kami. Baik, saya akhiri presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.